Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bu Dewi sebagai dosen pengampu pemodelan sistem. Dan jadi di sini kami ingin menjelaskan hasil observasi kami, yaitu simulasi sistem antrian pada gerai kopi Kenangan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya dari dengan NIM 12407. Saya Bayu Teguh Prananda dengan NIM 1124 081. Nama saya Dava Altala dengan NIM 1124 087. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pengembangan bisnis kopi di Indonesia saat ini semakin meningkat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama kalangan anak muda. Kedai kopi tidak hanya digunakan sebagai tempat membeli minuman, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, belajar, bekerja, dan bersantai. Tingginya jumlah pelanggan, khususnya pada jam sibuk, sering menyebabkan antrian panjang karena kapasitas pelayanan belum mampu mengimbangi pelangganan. Udah Oh, belum, Kil? udah gua record. Ya, 1, 2, 3. Udah gua record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Devi Auditya Mariska sebagai dosen pengampu modelan sistem. Jadi kami di sini ingin menjelaskan hasil observasi kami, yaitu simulasi sistem antrian pada gerai kopi. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan bulan dari 47. Perkenalkan, saya Bayu Teguh Prananda dengan NIM 1124 0. Nama saya Dava Altala dengan NIM 1124 087. Ya, latar belakang perkembangan bisnis kopi di Indonesia saat ini semakin meningkat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama kalangan anak muda. Kedai kopi tidak hanya digunakan sebagai tempat membeli minuman, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, belajar, bekerja, dan bersantai. Tingginya jumlah pelanggan, khususnya pada jam sibuk, sering menyebabkan antrian panjang karena kapasitas pelayanan belum mampu mengimbangi pelanggan yang datang. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu pelanggan menjadi lebih lama dan dapat menurunkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu diperlukan analisis sistem antrian pada gerai kopi Kenangan untuk mengetahui kondisi pelayanan dan membantu meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan. Next, Eka. Tujuan penelitian kali ini yang pertama mengetahui karakteristik sistem antrian pada proses pelayanan pelanggan di kedai kopi. Yang kedua menganalisis tingkat efisiensi sistem pelayanan yang sedang berjalan. Yang ketiga mengidentifikasi penyebab terjadinya antrian panjang pada jam sibuk. Yang keempat mengetahui kondisi pelayanan pelanggan berdasarkan hasil analisis sistem antrian. Yang kelima memberikan usulan perbaikan sistem pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Next. Sistem antrian merupakan sistem pelayanan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibandingkan kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga pelanggan harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Dalam kedai kopi, sistem antrian meliputi proses pelanggan datang, melakukan pemesanan, pembayaran, hingga menerima pesanan. Antrian yang terlalu panjang dapat menyebabkan waktu tunggu pelanggan meningkat dan menurunkan kualitas pelayanan.
Oleh karena itu diperlukan analisis sistem antrian untuk mengetahui kondisi pelayanan dan membantu meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan. Ada struktur antrian. Yang pertama ada single channel atau single pass. Single channel berarti bahwa hanya satu jalur untuk memasuki sistem antrian atau pelayanan. eh, Ada satu fasilitas pelayanan. Yang kedua ada multi channel single fase. Sistem multi channel single fase terjadi di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian atau tunggal. Selanjutnya ada waktu tunggu. Waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan pelanggan sejak masuk antrian hingga mendapatkan pelayanan. Waktu tunggu yang terlalu lama dapat menyebabkan antrian semakin panjang dan menurunkan kualitas pelayanan, sehingga memerlukan sistem pelayanan yang baik agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Tempat lokasinya yaitu Kopi Kenangan yang berlokasi di Jalan Sumur Batu nomor 461 RT 2 RW 2 Sumur Batu Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta. Untuk penelitiannya di sini pukul 3 lewat jam jam 7:47. Kegiatan penelitian pengamatan sistem antrian dan proses pelayanan pelanggan pada Kopi Kenangan. Nah, Selanjutnya di sini ada metodologi pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada sistem antrian di gerai Kopi Kenangan saat jam operasional berlangsung. Pengambilan data dilakukan menggunakan stopwatch dan dengan mencatat waktu pada setiap proses pelayanan pelanggan. Data yang diamati meliputi waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai dilayani, waktu tunggu antrian, dan waktu selesai pelayanan. Kita di sini ada hasil yang kita dapatkan. Kita dalam waktu 4 jam mendapatkan pelanggan yaitu ada 43 pelanggan. Lalu di sini ada hasil perhitungannya, waktu menunggunya yaitu 43,63 menit, lama antriannya itu ada 102 menit, waktu sistem antriannya ada 98,48 menit. Setelah mendapatkan total dari hasil pengolahan data di atas, maka akan dilakukan perhitungan hasil simulasi sistem antrian dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, waktu tunggu rata-rata yaitu total waktu menunggu dibagi jumlah pelanggan, sama dengan 43,63 dibagi 43. Hasilnya itu ada 1.01.4065 menit per pelanggan. Ada waktu antrian rata-rata yaitu lamanya antrian dibagi jumlah pelanggan sama dengan 102 dibagi 43 yaitu sekitar 2 menit per pelanggan. Waktu rata-rata sistem antriannya yaitu waktu dalam sistem dibagi jumlah pelanggan yaitu 98,48 dibagi 43 sama dengan sekitar 2 menit per pelanggan. Lalu di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama 3 jam 35 menit dengan jumlah pelanggan sebanyak 43 pelanggan. Sistem antrian di Kopi Kenangan menggunakan metode single channel single pass dengan metode pelayanan first come first service atau VCPS. Selama pengamatan berlangsung, sistem pelayanan masih berjalan cukup baik karena sebagai besar pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan, namun pada jam sibuk masih terjadi peningkatan antrian akibat meningkatnya jumlah pelanggan yang datang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya perbaikan seperti penambahan tenaga pelayanan pada jam ramai, peningkatan kecepatan proses pemesanan dan pembayaran, serta pengaturan alur pelayanan agar antrian dapat dikurangi dan pelayanan menjadi lebih efisien, lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian dari kelompok 9. Intinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.